wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Fala waliya wala waqar fardis samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. La taqulu subhana Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi kiram wa Muhammad. Al-Fatihah. Baik, kita lanjutkan kajian kita kali ini. Sebelumnya kita membahas tentang kriteria ilmu, ya, ilmu yang bermanfaat. Kemudian sekarang ini kita akan membahas tentang watak dasariah manusia. Ya. Jadi orang ini kan biasanya disakiti, disakiti oleh siapa? Oleh seseorang lah. Gitu. Yang jelas yang menyakiti itu biasanya orang yang kita kenal. Dan orang yang dekat. Nggak mungkin Messi itu menyakiti kita. Jauh itu kan di Argentina itu. Dan dia nggak kenal kita. Pasti orang yang kita kenal. Tapi yang membahagiakan kita ya bukan orang lain. Orang yang terdekat kita. Ya termasuk yang akan dibahas kali ini. Jadi qolal mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amadana bi madadihi wa anwarihi bidaraini amin. Kata beliau, mata alamaka adamu iqbalin nasi alaika au tawajjuhuhum bizammi ilaika farji ila ilmillahi fika fa in kana la yaknauka ilmuhu fa musibatuka bi'adami qana'atika bi ilmihi asyaddu min musibatika biwujudil adza minhu. Jadi mata alamaka, ketika alamaka adamu iqbalin nasi alaika, ketika menyakitimu adamu iqbalin nas, ketidakterimaan orang gitu ya. Jadi kita itu nggak diterima, ditolak. Jadi orang yang nggak mengapresiasi kita, orang yang tidak menerima kita, orang yang apa ya, yang tidak menganggap kita ada lah, kita itu nggak dianggap. Dan itu menyakitimu, kata beliau, au tawajjuhuhum bizam. Makanya kata Nabi itu ya setelah kita melaksanakan hal-hal yang fardu, hal-hal yang sudah diwajibkan, salah satu anjuran beliau itu adalah membahagiakan orang lain. Termasuk membahagiakan orang lain ya, kita itu menceritakan ada seseorang yang misalnya memuji Mas Ahli. Jadi itu bentuk perbuatan baik. Dan itu pahalanya setelah sholat yang difardukan, kata Nabi. Jadi ketika orang menolakmu, misalnya di masyarakat ditolak nih, dan itu menyakitimu, atau mereka sering menggunjing, sering PSW, cara kepang itu. Sering atau di PSW yang lain. Ilaika farji ila ilmillah jika. Maka kembalilah kepada Allah. Cukup Allah yang tahu tentangmu. Fa in kana la yakna'uka ilmuhu, apabila ilmunya Allah, maksudnya Allah yang mengetahui tersebut justru tidak membuatmu ridho, tak nerema, tak puas dengan hal tersebut, fa musibatuka, maka kesimpulannya musibah terbesarnya bi adami konaika bi ilmihi. Jadi musibahmu itu yang kamu terima apa? Yaitu dengan tidak puas, tidak terima dengan ilmunya Allah itu justru asyaddu min musibatika biwujudil adza minhum. Jadi itu justru lebih besar ketimbang kau mendapatkan musibah yaitu disakiti oleh orang lain. Jadi kalau kita misalnya ya direndahkan, kita nggak diterima itu. Atau misalnya kita melakukan kebaikan apa, cuman orang nggak ada yang apresiasi. Atau Amir mungkin memberikan apa ke seorang dan orang itu nggak tahu berterima kasih. Dan nggak nyebut terima kasih, sering kita mendapati orang begitu. Dan kita sering tersinggung. Makanya orang terpelajar di barat itu, sekalipun mereka non-muslim ya, rata-rata mereka itu sangat menghargai kemanusiaan. Jadi pemberian itu sekalipun kecil itu diapresiasi. Diapresiasi itu ya sekalipun sedikit tetap dihormati. Diapresiasi ya secara gampang berterima kasih. Makanya kalau orang memberi itu jangan sampai lupa kita berterima kasih, sekalipun sedikit.
Karena orang yang begitu itu senang. Jadi maksudnya dihargai pemberian. Kadang kan kita nggak diterima saja itu. Ya mas bener sabarnya boleh itu. Karena itu watak dasarnya manusia. Selain ini ya kan kita itu nggak ingin misalnya yang kita miliki itu hilang. Atau kita itu nggak pengen orang itu membenci kita. Itu kan keinginan kita, itu kan watak. Jadi siapapun manusianya pasti ingin dikagumi. Ingin kira karena dia merasa nggak lebih parah punya saya, seolah-olah itu dianggap baik gitu. Padahal sama-sama buruknya. Jadi pembelaan manusia emang begitu ya, saking rakusnya itu. Bahkan tindakan buruk itu di ini, diapresiasi. Ngaji itu sebenarnya mana? Ya karena kita sudah, ya karena kita mondok itu. Nggak enak mengingkari janji itu. Sudah bilang iya sama orang, lalu mau berhenti ngaji itu nggak enak. Ya sebenarnya malas. Ya mending ya kemana kayak jalan-jalan gitu ya. Main kapten ya gitu ya. Kan begitu kan seru, lebih seru itu. Bukan itu nggak disenangi sama orang-orang buruk gitu ya. Cuman itu justru dianggap ini biasanya dianggap prestasi itu ya. Dan kita dapat jumpai itu ya. Misalnya ada yang melakukan penggelapan apa kalau di pertanian penggelapan. Itu untungnya kita itu apa ya? Ya hidup di masa umatnya Nabi. Jadi ya ini sama dengan ini ya dengan pertimbangan ada intikal alamu wal ghammu. Jadi ketika engkau mendapati rasa sakit, kesedihan itu ya. Jadi ketika engkau disakiti itu. Disakiti oleh apa? Ada muikbalinas. Engkau tidak dianggap ada. Ya bioreng tak. Wah kuah lah itu. Bener tak ada ngelepas dulu yang kakek deh. Tahu populer itu. Wa ada mizamihim. Ya tidak dicela itu. Itu memang watak dasarnya manusia. Kalau istilahnya Abraham Maslow ini salah satu psikolog itu. Psikolog itu ya bertindak orang itu kan bertindak sesuai yang ia ketahui. Ya saya itu nggak nembak burung gara-gara nggak bisa nembak itu. Kalau saya punya tembak dan punya pengetahuan itu nembak juga itu. Dan mungkin ikut sama Amir itu ya. Berpetualang. Jadi memang manusia begitu sesuai dengan pengetahuan. Makanya kalau kita ngaji itu merugikanmu di hadapan manusia itu ya. Jadi kalau tulus ya terserah berbuat baik nggak dipuji ya santai saja itu. Laisa ala dzalikal wasfi hatta yatawajjahu ilaika bizammi wal ahzan. Apa? Bukan. Kalau tindakan itu kemudian hina, tidak ikhlas, manfaatnya bagi manusia, diterima, dianggap oleh manusia itu apa? Secara gampang ini saja, korupsi, yang itu itulah, mencuri. Itu kan perbuatan hina. Lalu manfaatnya untuk manusia itu apa? Diterima, dianggap itu loh, sekalipun kita mendapati kebalikannya. Jadi kalau teman-teman itu jadi pencuri tetap dihormati itu caranya satu. Jadilah pejabat katanya itu ya. Maksudnya jadi pejabat negara, jadi petinggi kan tetap dihormati. Itu caleg gitu ya. Padahal kejarnya ya mangkas anggaran gitu ya. Fayu anzimuka, fayu anzimaka, waya kebala alaika sehingga apa? Sehingga engkau dipuji, dimuliakan, kemudian engkau diterima, dianggap itu ya. Padahal itu enggak berarti apa-apa kata beliau. Famusibatuka lah hasilah laka, lalu musibahnya, celakanya apa? Kemudian ning beroleh biadabi konaika dengan engkau tidak menerima ilmunya Allah. Karena engkau tidak menerima ilmunya Allah tersebut, ya ruddu ilaihim. Ya rudduka ilaihim itu justru uh, berbalik kepada bahwa musibatun wala budda wa azahum. Dan itu sebuah musibah wala budda dan pasti wa azahum akan menyakiti mereka ya sejatinya faedahnya kata beliau secara nyata itu adalah sebuah kenikmatan itu karena apalah daya kemudian diterima oleh manusia kalau kepada Allah itu ditolak diterima manusia itu paling sebentar manusia itu enggak murid ayakuna masmahan azrihi jadi enggak layak kemudian bagi murid itu mereka berhasrat berambisi untuk dilihat atau ingin dipandang oleh makhluk tadi
ila maulahu, kecuali ya cuman kepada Allah. Fala yafqa begitu. Jadi kita itu justru berharap kepada yang sama. Kan kita nggak mungkin sesama hamba berharap sama hamba. Tentu kita seharusnya mengharap kepada raja karena mereka itu lebih punya kuasa itu. Dan dan ia menganggap cukup dan hendaknya ia cukup bilmihi dengan ya cukup Allah saja yang tahu bialihi dengan kondisinya. Wala yuhibbu ayyadkhula ma'a ilmihi ilmul makhlukin, dan nggak usah melibatkan atau memasukkan ya saya ini berbuat Ibrahim At-Taimi ini pernah bertanya kepada sahabatnya, ma yaqulun nas, iya, apa yang mereka katakan, yang mereka gosipkan tentang saya, katanya. Kemudian kola yaquluna, lalu sahabatnya maka hendaknya ia tidak berhasrat ayat khula untuk melibatkan ma ilmillah ilmi ghairi. Bisilah lafi di bawah itu ya. Pokoknya bisilah lafi sergi neraka itu. Jadi tadi itu ya, jadi pesannya maksudnya kalau sama-sama buruk nggak usah cari pembenaran untuk menganggap itu baik. Jadi memang watak dasariah manusia. Jadi kalau ditanya di seluruh ingin ingin kesenangan, cuman tanpa aturan. Ada yang lebih menarik itu, yang lebih tinggi dari itu namanya ego. Ego itu sudah membentuk kesadaran, sifatnya rasionalitas. Jadi Mas Ahli itu misalnya ingin memuaskan seksual gitu ya. Ada yang lebih tinggi itu namanya super ego. Super ego ini sama-sama menginginkan ketentraman, ketenangan, kebahagiaan. Cuman memperolehnya itu lebih kepada